Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 2, subtema 3, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan sosial. Manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Bangsa Indonesia juga mengalami kesengsaraan. Setelah kemerdekaan diproklamasikan, kehidupan bangsa Indonesia berangsur membaik. Setelah kemerdekaan, bangsa Indonesia memulai pembangunan dari berbagai bidang. Bidang tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan di bidang pendidikan. Pada masa penjajahan, pendidikan hanya dimiliki oleh golongan bangsawan. Hanya kaum laki-laki saja yang berhak memperoleh pendidikan. Kemudian, setelah kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan yang layak merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, bidang perekonomian. Pada masa penjajahan, rakyat Indonesia hidup dalam perekonomian yang sulit. Kebijakan penjajah seperti tanam paksa, kerja rodi, atau romusa menyebabkan kematian rakyat Indonesia. Namun, setelah kemerdekaan, pemerintah memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kesejahteraan rakyat sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua, yaitu kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang ketiga, bidang sosial. Pada masa penjajahan, terdapat pengelompokan terhadap rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia juga tidak mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Namun, setelah kemerdekaan, rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Setiap suku memiliki derajat yang sama. Keberagaman budaya mulai terlihat dan dilestarikan sebagai kekayaan bangsa. Upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah. Akan tetapi, kita dapat ikut serta meningkatkan kesejahteraan rakyat, misalnya dengan membuka lapangan pekerjaan. Kesejahteraan dapat terwujud jika rakyat hidup rukun. Kerukunan membuat rakyat dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan bersama. Sebagai seorang pelajar, kita juga dapat ikut serta meningkatkan kesejahteraan rakyat, misalnya dengan keberhasilan dalam belajar. Keberhasilan dalam belajar dapat dicapai dengan belajar yang rajin, mematuhi nasihat guru, membuat kelompok belajar, mendengarkan penjelasan guru dengan baik,
dan bertanya kepada guru atau teman jika tidak memahami materi pelajaran. Upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Berikut beberapa upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Upaya yang pertama, kebijakan Uang Republik Indonesia atau yang disingkat dengan ORI. Upaya kedua, konferensi ekonomi. Ketiga, pinjaman nasional. Keempat, Badan Perancang Ekonomi. Dan yang kelima, rencana Kasimo. Pertama, Kebijakan Uang Republik Indonesia atau ORI. Pada 1 Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan larangan menggunakan mata uang nikah dan digantikan dengan penggunaan ORI sebagai alat pembayaran yang resmi di Indonesia. Yang kedua, konferensi ekonomi. Pada tahun 1946, Menteri Kemakmuran Darmawan Mangunkusumo mengundang para kepala daerah di Pulau Jawa untuk mengadakan konferensi ekonomi. Yang ketiga, pinjaman nasional. Pemerintah mendirikan Bank Tabungan Pos. Program ini bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi kepentingan perjuangan dan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah Indonesia. Yang keempat, Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board. Pada tahun 1947, Menteri Kemakmuran A.K. Gani mengusulkan pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Badan ini bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi. Program rencana ini meliputi menasionalkan bangunan umum, perkebunan, dan industri menjadi milik negara, serta penyitaan perusahaan milik Jepang sebagai ganti rugi terhadap Indonesia. Yang kelima, rencana Kasimo. Menteri Urusan Bahan Makanan Iji Kasimo menyusun sebuah program yang disebut Rencana Kasimo. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan produksi pangan.